霜的数值为57。只要考虑一下入我丹阁呀，让你加入我丹阁天才训练营。59。康楼主，测试一下他吧。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang mana seperti kita tahu kalau kemarin kita melihat Lord Qinchen yang tengah berbincang dengan Tuan Kang. Di mana atas keberhasilannya menjadi juara alkemis kota Zhongju, maka secara otomatis Lord kita mendapatkan bagian atas taruhan dari Pavilion Wanbao yang kini sudah menjadi sangat terkenal. Selain itu juga diceritakan jika semua teman lore kita juga akhirnya sampai di kota Zhongju seperti Wan Ximing dan yang lainnya. Semua temannya diajak memasuki Pavilion Wanbao untuk mendapatkan rekomendasi memasuki ke alam rahasia 5 elemen. Yang merupakan sebuah tempat yang berguna untuk melakukan kultivasi. Namun jelas memasuki ke tempat itu tidaklah mudah dan harus memenuhi standar kualifikasi alias harus menjadi seorang jenius. Pada akhirnya jika ingin memasuki alam tersebut Tuan Kang menyarankan untuk mengecek bakat semua teman lore kita. Selain dari Pavilion Wanbao, Pavilion Pil juga menjadi tujuan dari lore kita agar bisa merekomendasikan semua temannya. Hal itu terlihat dari kedatangan Tuan Aoyang yang lekas menemui Qinchen melihat bakat semua temannya. Dikarenakan semua orang sudah berkumpul, maka lore kita pun menunjuk beberapa temannya untuk terlebih dulu mengecek bakat mereka. Di Tianyi, Leng Wushuang dan juga Wang Ximing. Mendengar itu semua temannya pun mengerti dan Leng Wushuang lah yang maju terlebih dahulu. Segera semua orang pun penasaran dan langsung aja Tuan Kang pun maju mengeluarkan artefak kristal yang digunakan untuk mengecek bakat dari Leng Wushuang. Semua orang yang melihat artefak itu mereka menjadi terpesona. Itu karena hanya disinilah adanya semacam harta yang sangat luar biasa. Tak basa-basi Leng Wushuang pun mengulurkan tangannya menempelkan pada kristal tersebut. Yang dalam hal ini, kristal pun bereaksi dan mulai memproses pengecekannya. Bola kristal itu berputar sembari mengeluarkan energi berwarna biru dan tak lama muncullah sebuah tulisan hasil pengecekan bakatnya yang berjumlah 57 poin. Seperti yang diketahui, kalau untuk nilai tertinggi dari pengecekan bakatnya adalah 100 poin. Dan di sana nilai bakat dari Leng Wushuang yakni 57 poin. Jelas semua orang tak terkecuali Tuan Kang dia menjadi antusias. Di mana menurutnya jika nilai pengecekan seorang murid mencapai 50 poin lebih, maka sudah dipastikan murid tersebut akan mampu untuk menjadi kaisar bela diri. Mendengar penjelasan itu, Leng Wushuang seakan tidak percaya dengan bakat yang ia miliki. Yakni dia tidak menyangka bakat yang terkandung pada dirinya akan menjadi seorang kaisar bela diri di masa depan. Langsung aja Tuan Kang segera menghampirinya tapi dihentikan oleh Tuan Kang. Itu karena Tuan Kang tidak terima dengan sikap Tuan Aoyang yang ingin mencuri calon muridnya. Namun Tuan Aoyang tidaklah menyerah, dia kembali membujuk Leng Wushuang hingga mengatakan jika Leng Wushuang masih belum bergabung dengan Pavilion Wanbao. Jadi Pavilion Pil miliknya masih memiliki kesempatan untuk merekrutnya juga. Kedua ketua dari kedua pavilion ini terlihat mulai melakukan tarik-menarik berharap Leng Wushuang bergabung dengan pavilion mereka masing-masing. Baik itu Tuan Kang dan juga Tuan Aoyang, mereka saling berebut hingga saling menjatuhkan antara Pavilion Pil dan juga Pavilion Wanbao.
Menurut Tuan Kang, Leng Wusuang tidak boleh bergabung dengan Papiliun Pil karena Papiliun Wan Baunya lebih hebat yang bahkan papiliunnya selalu mengelola harta di seluruh dunia. Begitu juga dengan Tuan Ouyang, jika Leng Wusuang mau bergabung dengan papiliunnya, maka dipastikan dirinya akan mendapatkan sumber daya terbaik yang bahkan Tuan Ouyang berjanji kalau Leng Wusuang akan dimasukkan ke camp pelatihan jenius, yaitu akan berlatih dengan para jenius di seluruh dunia. Lagi-lagi Tuan Kang tidak mau kalah guys. Dia bahkan kembali menawarkan jika Leng Wusuang mau bergabung dengan papiliunnya, maka dia akan dijadikan petinggi pada pengurus markas besar dari Papiliun Wan Baunya. Dan tak lupa juga papiliunnya juga akan merekomendasikannya agar bisa memasuki ke alam rahasia. Di sana baik Tuan Kang dan juga Tuan Ouyang teruslah memperebutkan Leng Wusuang sampai akhirnya perebutan pun berhenti dikala munculnya Lord Kita yang datang menengahi keduanya. Dia menyarankan Leng Wusuang agar memilih papiliun mana yang ingin dia masuki. Dengan cukup percaya diri Leng Wusuang bilang jika dirinya ingin bergabung dengan Papiliun Wan Bau yang seketika membuat Tuan Kang menjadi sumringah. Tapi berbeda dengan Tuan Ouyang, dia sedikit kesal hingga kini menyalahkan Qinchen. Meskipun begitu, Lord Kita mencoba menenangkan Tuan Ouyang. Menurutnya Tuan Ouyang tidak perlu panik karena masih ada dari teman-temannya yang juga tidak kalah jenius. Seakan ingin kembali mendapatkan sosok jenius, Tuan Kang juga langsung mencoba merayu semua murid di sana agar juga mau bergabung dengan papiliunnya. Segera Ditianilah yang menjadi murid kedua yang kini ingin mengetes bakatnya. Seperti halnya Leng Wusuang, Ditiandi juga menempelkan tangannya pada bola kristal di sana. Yang seketika aura di tubuhnya mulai bereaksi yang bahkan melebihi aura milik Leng Wusuang. Dan benar aja nilai bakat milik Ditianyi itu lebih besar dari Leng Wusuang, yakni 59 poin. Melihat itu, baik Tuan Kang dan juga Tuan Ouyang mereka menjadi panik dan kaget hingga tidak menyangka wilayah Beitian yang sangat kecil nyatanya memiliki dua jenius yang super langka. Setelah Ditiani, barulah Lord Kita pun menyuruh Wan Ximing agar segera maju untuk mengecek bakat kemampuannya. Tak basa-basi, Ximing pun maju dan bersiap-siap. Tuan Kang kembali mengeluarkan bola kristalnya dan Ximing juga langsung memejamkan matanya sembari fokus mengeluarkan semua energinya. Seketika dauki di tubuhnya pun keluar yang bahkan ketika memegang bola itu terjadi ledakan demi ledakan yang membuat semua orang menjadi kaget bukan kepalang. Atas apa yang kini terjadi membuat Tuan Kang menjadi bergetar, begitu juga dengan Tuan Ouyang yang panik tidak percaya dengan nilai yang dikeluarkan Ximing. Di mana nilai bakat Ximing nyatanya sudah mencapai 71 poin. Di balik semua orang yang merasa kaget, Ximing malah dengan polos menanyakan apakah nilainya itu sangat tinggi. Dengan spontan, Tuan Kang segera merayu tangannya sembari bersikap sopan yang bahkan Ximing tidak perlu lagi memanggilnya dengan sebutan Tuan, tapi langsung panggil aja namanya. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Namun sebelum Mimin akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan bahas untuk spoiler lanjutannya. Di mana setelah ketiga teman Lord Kita selesai menguji bakatnya, tiba-tiba dari belakang ada seorang bernama Li Xuanchao berpikir kalau kristal uji tengah mengalami kerusakan, membuat nilai ketiga orang yang tadi diuji seakan terlalu tinggi. Qinchen yang mendengarnya tersenyum tipis hingga meminta agar Tuan Kang juga mencoba bakat dari Li Xuanchao. Dan dapat dilihat jika hasil pengujiannya hanya 41 yang dengan itu membuktikan kalau kristal penguji tidaklah rusak. Maka dari sinilah dipastikan kalau ketiga teman Lord Kita sudah jauh memenuhi syarat memasuki alam rahasia 5 elemen. Lalu setelah itu Lord Kita pun mengumumkan kepada semua temannya untuk memilih papiliun mana yang ingin mereka masuki. Dari sinilah Tuan Ouyang mulai gerah dan juga iri dengan Papiliun Wan Bau yang sudah mendapatkan 3 jenius langka.
Dia pun sudah tidak tahan dan langsung mengatakan kalau sisa murid ini biar dirinya lah yang mengambilnya. Dengan senang hati Tuan Kang pun mengiyakannya. Dan para murid lainnya pun mulai bergabung dan memilih paviliun yang ingin mereka masuki. Dan setelah memilih pavilionnya, baik Tuan Kang dan juga Tuan Ouyang mereka pun pamit karena ingin mempersiapkan untuk memasuki alam rahasia 5 elemen. Lalu, seperti apakah alam rahasia elemen ini guys? Apakah memang sangat luar biasa sehingga hanya jenius ajalah yang bisa memasukinya? Jadi, jika penasaran maka kita tunggu aja cerita selanjutnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.